Aku terpaksa menikah dengan pria yang menggantikan calon suamiku. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Alarm di atas nakas berbunyi. Kulirik jarum jam sudah menunjukkan ke angka 5. Aku pun bergegas bangun dan pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Di rumahku peraturan sholat cukup ketat. Bahkan setelah subuh, jangan mimpi bisa tidur lagi. Ibu akan mengomel tiada henti. Setelah berwudu dan memakai mukena, aku menghampiri Om Salim, lalu membangunkannya. Om, bangun, sudah subuh. Ucapku seraya menggoyangkan lengannya. Oh, iya. Sahutnya dengan mata setengah terbuka. Sembari menunggu Om Salim berwudu, aku menggelar sajadah untuk kami berdua. Seusai sholat, aku mencium punggung tangannya. Namun kali ini ada yang berbeda. Dia tidak mencium keningku seperti biasanya. Apa dia marah? Tapi wajahnya nampak biasa-biasa saja. Om, Ais tinggal ya. Mau ke dapur bantuin ibu masak. Pamitku. Iya, pergilah, sahutnya. Jam 6:30 pagi, kami semua pun berkumpul di ruang makan. Jangan heran, di rumahku sarapan memang sepagi ini. Ais, ambilkan nasi untuk suamimu dulu. Tegur ibu yang melihatku hanya mengisi piringku. Iya, sahutku kikuk. Aku mengambil piring kosong di hadapan Om Salim, lalu mengisinya. Ini Om. Iya, terima kasih Ais. Setelah sarapan, Bapak dan Om Salim pergi mengobrol ke ruang tamu. Sementara aku membantu ibu membereskan sisa sarapan tadi. Saat sudah selesai dan hendak keluar, ibu tiba-tiba memanggilku. Ais? Iya Bu, kenapa? Tanyaku. Sampai sekarang kamu masih memanggil suamimu Om? Iya Bu. Memangnya kenapa? Apanya yang kenapa? Tentu saja aneh didengar. Sekarang kan dia sudah menjadi suamimu. Jadi jangan memanggilnya Om lagi. Ibu terdengar kesal. Lalu Ais panggilnya apa, Bu? Apa saja, yang penting jangan Om. Nanti orang-orang malah mengira kamu simpanan om-om lagi. Iya. Kalau begitu, Ais panggil Mas saja deh. Bagaimana, Bu? Iya, itu juga boleh. Ya sudah, sekarang kamu bikinin minum untuk suamimu dan bapakmu ya. Ibu mau keluar dulu. Iya, Bu. Setelah ibu pergi, aku segera membuatkan kopi untuk Bapak dan Om Salim, lalu mengantarkannya keluar. Silahkan diminum, Pak. Ucapku seraya meletakkan gelas di hadapan Bapak. Iya, makasih ya nak. Aku mengangguk, lalu meletakkan gelas yang satunya lagi di hadapan Om Salim. Silahkan diminum, Mas. Ucapku malu-malu. Pasalnya aku belum biasa memanggilnya begitu. Om Salim sendiri langsung tersentak dan menatapku heran. Namun tidak lama kemudian dia tersenyum. Terima kasih, ucapnya lembut. Iya, sama-sama. Aku melirik ke arah ibu yang saat ini tengah tersenyum senang. Dari dulu aku memang tidak pernah bisa melawan perintahnya, karena aku selalu teringat cerita Bapak tentang bagaimana sulitnya proses saat ibu melahirkanku. Bahkan saking traumanya, Bapak tidak mau ibu hamil lagi. Jadi aku anak sematawayang mereka. Saat Bapak dan Om Salim sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Ibu memberi kode kepadaku untuk melihatnya. Aku pun bergegas bangun dan membuka pintu. Tidak disangka tamu itu adalah Dimas. Iya, aku ingat. Kemarin dia memang sempat bilang ingin ke rumahku dan meminta maaf kepada ibu dan bapakku. Hanya saja, rasanya ini bukan waktu yang tepat. Siapa Ais? Kok tidak disuruh masuk sih tamunya?
Tanya bapak yang melihatku berdiri kaku di depan pintu. Iya pak. Aku pun segera menyingkir dari pintu dan membiarkan Dimas masuk. Suasana di ruang tamu sontak menjadi hening. Obrolan bapak dan Om Salim terhenti. Ibu bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa tidak sukanya. Terlihat dari wajahnya yang berubah masam. Dimas mendudukkan di samping papanya, sementara aku memilih untuk duduk di sebelah ibuku. Maaf kalau saya mengganggu. Saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada ibu dan bapak atas kesalahan saya yang telah mempermalukan Ais dan juga kalian. Saat itu ada keadaan mendesak yang mengharuskan saya pergi di hari pernikahan, ucap Dimas membuka pembicaraan. Iya, papamu semalam sudah menceritakan apa yang terjadi. Sebagai bapak, sebenarnya saya tidak bisa memaafkan apa yang kamu lakukan. Namun memandang hubungan Ais dengan papamu saat ini, maka walau sulit, saya akan berusaha untuk memaafkan. Setelah ini, saya harap kamu tidak mengganggu Ais lagi. Biarkan anak saya hidup bahagia, sahut bapak. Dimas tertunduk dalam mendengar jawaban bapak. Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi. Dimas bangkit dan menyalami bapak, ibu, dan juga aku. Terakhir dia menyalami papanya dan kembali meminta maaf. Dimas minta maaf, Pak. Om Salim mengangguk seraya menepuk pelan punggung anaknya itu. Setelah kepergian Dimas, Om Salim kembali membuka suara. Sebagai papanya Dimas, sekali lagi saya meminta maaf ya Pak, Bu. Tidak apa-apa Pak Salim. Saya dan istri saya tidak menyalahkan Anda. Apa yang terjadi itu murni karena kesalahan Dimas, sahut bapak yang dianggukkan juga oleh ibu. Setelah pembicaraan selesai, aku dan Om Salim pun berpamitan untuk pulang pada ibu dan bapak. Karena besok aku sudah masuk kuliah dan Om Salim juga harus ke kantor. Sesampainya di rumah, aku langsung mengganti pakaian, sementara Om Salim hanya melepas jasnya, lalu mengambil laptop dan bersandar di sisi tempat tidur. Sejak kejadian semalam, dia jadi tidak banyak bicara. Aku jadi merasa bersalah karena menolaknya tanpa berpikir panjang. Sekarang, apa coba yang harus aku lakukan? Setelah memikirkannya beberapa saat, sebuah ide muncul di benakku. Aku pun bergegas dari kamar dan menghampiri Mak Ijah ke dapur. Mak, panggilku pada Mak Ijah yang tengah memotong sayuran. Iya Nyonya, ada apa? Sahutnya. Mak Ijah tahu tidak kue kesukaan Om Salim? Maksud saya Mas Salim. Aku agak kagok karena aku mulai sekarang mencoba memanggil Om dengan panggilan Mas. Tahu Nyonya, Tuan itu sukanya kue basah. Pokoknya yang tidak berminyak, jawab Mak Ijah. Oh, kalau begitu bantuin Ais dong Mak. Ais mau bikinin kue untuk Mas Salim. Boleh Nyonya, ayo sekarang kita buat. Aku tersenyum dan mengangguk semangat. 45 menit kemudian, kue buatan kami pun sudah matang. Alhamdulillah sudah jadi. Makasih ya Mak sudah bantuin Ais, ucapku senang. Sama-sama Nyonya, saya juga senang bisa membantu. Dulu saat almarhumah Nyonya Tamara masih hidup, beliau juga suka bikinin kue ini untuk Tuan. Ya sudah, kalau begitu Ais ke atas dulu ya Mak. Mau nganterin kue sama teh ini untuk Mas Salim. Iya Nyonya, silahkan. Aku membuka pintu perlahan dan melihat Mas Salim masih sibuk dengan laptopnya. Mas, ini Ais bikinin teh sama kue, ucapku seraya meletakkan nampan di atas meja. Iya makasih Ais, jawabnya seraya mengalihkan perhatiannya padaku. Oh iya, kok kamu tiba-tiba sekarang manggilnya Mas sih? Itu ibu yang menyuruhku Mas. Tidak suka ya? Siapa bilang? Mas suka kok.
Kedengarannya lebih mesra. Mas Salim nampak tersenyum. Melihatnya tersenyum, aku memberanikan diri untuk berbicara. Ais minta maaf ya Mas. Untuk semalam, Ais salah karena telah menolak. Tapi malam ini, Ais janji akan menjalankan kewajiban Ais sebagai seorang istri. Kamu yakin? Mas Salim memandangku lekat. Aku mengangguk. Setelah kedatangan Dimas tadi pagi, aku merasa sebuah beban besar di hatiku telah terangkat. Kini aku tidak lagi ragu untuk menjalani hidup bersama Mas Salim. Kalau begitu, bisakah kita tidak menunggu sampai malam? Maksudnya? Aku gelagapan. Bukannya menjawab pertanyaanku, Mas Salim malah bergegas berjalan ke arah pintu, lalu menguncinya rapat-rapat. Setelah itu dia kembali, menghampiriku yang masih berdiri kaku di tempat tadi. Mari kita mulai, ajaknya seraya menggendongku ke atas ranjang. Aku memejamkan mata dan memasrahkan diri padanya. Terima kasih karena menjadikan Mas pria yang pertama untuk menyentuhmu. Mas Salim menghujaniku dengan ciuman bertubi-tubi. Wajahnya terlihat bahagia sekali. Aku mengangguk malu, dengan pipi yang terasa memanas. Kamu tidak menyesal kan? Tanyanya seraya mengelus rambutku yang berantakan. Enggak, aku menjawab pelan. Rasanya memang sakit sekali, tapi aku tidak menyesal, karena aku melakukannya dengan pria yang memang berhak untuk itu. Apalagi dia juga memperlakukanku dengan begitu lembut. Ais mau mandi dulu, gerah nih. Rengeku pada Mas Salim yang sejak tadi masih betah memelukku. Sebentar lagi, sahutnya. Dari tadi sebentar terus. Mas Salim terkekeh dan malah semakin mengeratkan pelukannya. Namun tiba-tiba handphonenya yang berada di atas meja terdengar berbunyi. Mas, ada yang nelpon tuh. Biarkan saja. Angkat dulu, Mas. Siapa tahu penting. Iya. Mas Salim bergerak malas dan mengangkat teleponnya. Entah siapa yang telah menelpon, tapi wajahnya tiba-tiba berubah kesal. Siapa, Mas? Tanyaku saat teleponnya sudah dimatikan. Ayahnya Amel. Mas lupa kalau masalah Dimas belum selesai. Jawabnya seraya memijit pangkal hidungnya. Tadi ayahnya Amel emangnya bilang apa? Dia meminta Mas untuk datang ke rumahnya dan membicarakan kelanjutan hubungan Dimas dan Amel. Oh, begitu. Ya sudah, pergi saja, Mas. Iya, mau bagaimana lagi? Padahal kan Mas masih ingin melanjutkan yang tadi. Apaan sih, Mas? Aku memalingkan wajah yang sontak terasa memanas. Mas Salim tersenyum dan kembali mendekatiku. Mas mau ngapain? Ingat loh, sudah ditunggu sama ayahnya Amel. Mas tahu kok, Mas hanya ingin menggendongmu ke kamar mandi. Kamu ini seuzon aja sama suami. Mas Salim menatapku geli, membuatku jadi malu sendiri. Setelah menurunkanku, dia kembali menggoda. Mau Mas temanin tidak? Nggak usah, Ais mau mandi sendiri saja. Ya sudah kalau begitu, Mas mandi di kamar Dimas saja. Setelah selesai mandi dan berpakaian, aku duduk di pinggir ranjang, memperhatikan Mas Salim yang sedang memakai kemejanya dengan tergesa. Timpang lagi. Dia berdecak kesal karena harus mengulang dari awal. Aku tersenyum lucu, seperti bukan Mas Salim saja. Kenapa sih Mas, kamu buru-buru banget? Tadi aja pas ditelepon kamu kesal. Mas itu ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah Dimas, agar bisa cepat kembali ke rumah. Memangnya Mas mau ngapain di rumah? Ah, masa kamu tidak tahu? Dia menatapku seraya menaik turunkan alisnya. Oh, kerjaan Mas Salim jadi belum selesai ya? Aku menebak begitu, karena memang saat aku masuk ke kamar tadi, Mas Salim sedang sibuk dengan laptopnya. Bukan itu, sini Mas bisikin. Aku mengangguk dan mendekatkan diri pada Mas Salim. Setelah dia menjauhkan tubuhnya, aku menunduk dengan wajah yang sangat malu,
Namun tidak lama aku tersentak karena teringat sesuatu. Mas, Ais belum mau punya anak. Raut wajah Mas Salim nampak terkejut. Kamu serius? Iya, tapi emangnya kenapa? Ais belum siap untuk menjadi seorang ibu. Selain karena umur yang masih muda, kuliah Ais kan juga masih panjang. Lalu kapan kamu siap? Setelah wisuda. Ais harap kali ini Mas mau mengerti. Oke, tapi kamu janji ya, setelah wisuda kamu siap untuk memiliki anak. Iya. Mas hanya tidak mau kamu membuat alasan baru dengan mengatakan ingin bekerja nantinya. Enggak kok. Umur Mas sudah tidak muda lagi. Karena itu, Mas sangat ingin memiliki anak dalam waktu yang dekat. Tapi kalau kamu memang belum siap, Mas tidak akan memaksa. Makasih ya Mas atas pengertiannya. Mas Salim mengangguk. Ya sudah kalau begitu, Mas pergi dulu ya. Pamitnya seraya mengecup keningku. Iya, Ais anterin ke bawah ya. Tidak usah, kamu di sini saja. Istirahat. Lagi pula jalan kayak pinguin gitu kapan selesainya? Ih, Mas ini. Aku mengerucutkan bibirku, mendengar ledekannya. Memang benar sih, tadi saat keluar dari kamar mandi, aku berjalan seperti pinguin. Tapi itu karena ulah siapa coba? Maaf, Mas cuma bercanda kok. Jangan cemberut, nanti cantikmu hilang. Ucapnya seraya menjawil daguku. Biarin aja, sahutku pura-pura marah. Jangan gitu dong, masa suami mau pergi malah dicemberutin? Aku bergeming dan tetap pada ekspresiku semula. Kalau begitu, Mas gak jadi pergi deh. Mendingan di rumah saja, lanjutin yang tadi. Aku membelalakan mataku, melihatnya yang hendak membuka kancing kemejanya. Iya, ini Ais tersenyum deh. Hahaha, takut ya kamu? Aku memalingkan wajahku. Takut sih enggak, tapi sakitnya itu loh masih terasa. Tawa Mas Salim terhenti saat handphone yang berada di kantongnya berbunyi. Dia mengambil benda tersebut, lalu menepuk jidatnya dengan pelan. Ya ampun, Mas lupa lagi. Kalau sudah ditunggu, Mas berangkat ya sekarang. Iya Mas, hati-hati di jalan. Setelah Mas Salim pergi, aku mengambil laptop yang berada di atas meja, lalu melanjutkan tugas yang esok sudah harus dikumpulkan. Aku mengambil kuliah jurusan ekonomi atas keinginan Bapak. Beliau sangat ingin melihatku di wisuda dan menyandang gelar sarjana. Itulah sebabnya, aku tidak bisa mengikuti keinginan Mas Salim untuk memiliki anak secepatnya, karena aku ingin mewujudkan impian Bapak terlebih dahulu. Sekitar jam 1 siang, samar-samar terdengar suara deru mobil memasuki halaman. Aku melangkah pelan, keluar dari kamar, lalu menuruni tangga satu persatu, berniat menyambut Mas Salim di depan pintu. Namun sesampainya di bawah, aku malah dibuat terkejut, karena bukan hanya ada Mas Salim, tapi juga ada Dimas, Tante Kinan dan Amel. Wanita itu menggandeng mesra lengan Dimas. Dasar tidak tahu malu. Aku jadi menyesal keputusanku untuk turun. Kalau tahu begini, lebih baik tetap saja aku di kamar. Melihatku yang hanya terdiam, Mas Salim bergegas menghampiriku. Kok kamu turun? Memangnya sudah tidak sakit? Tanyanya pelan. Masih sih, ringisku. Tuh kan, ya sudah. Sekarang kita bersantai saja di halaman belakang ya. Ayo. Terus mereka bagaimana? Aku melirik ke arah Dimas dan yang lainnya. Ya ditinggal saja. Lagi pula sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sebentar ya, Mas pamit dulu pada mereka. Aku mengangguk. Hei, Mas tinggal dulu ya. Kalau kamu mau istirahat, langsung saja ke kamar tamu di atas. Ucapnya pada Tante Kinan. Iya Mas. Kamu juga Dimas. Bawa Amel ke kamar kalian. Siapa tahu dia lelah. Iya, Pak. Setelah itu, kami berdua pun pergi menuju halaman belakang.
Maaf ya, mulai sekarang Amel akan tinggal bersama kita, ucapnya seraya menggenggam tanganku. Aku hanya diam saja, karena walau tidak suka, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu marah ya sama Mas? Enggak kok, jawabku pelan. Terus kenapa kamu diam saja? Ais, gak tahu harus ngomong apa. Kamu tenang ya, ini tidak akan lama kok. Nanti kalau Dimas sudah bisa mandiri, mereka akan pindah ke rumah sendiri. Iya Mas, kalau tidak begini saja, kita pindah ke kamar bawah. Jadi kamar kita tidak perlu berdekatan dengan mereka. Bagaimana? Kamar yang dimaksud Mas Salim itu adalah kamarnya dengan almarhum istri pertamanya dulu. Memangnya tidak apa-apa Ais menempati kamar itu? Ya tidak apa-apa kok. Kalau kamu setuju, Mas akan meminta Maijah dan Muti untuk membersihkan kamar itu sekarang. Baiklah, Ais setuju. Oke kalau begitu, Mas tinggal dulu ya. Iya Mas. Jujur sebenarnya aku merasa tidak enak menempati kamar itu. Namun karena situasinya seperti ini, aku juga tidak punya pilihan lain. Saat sedang menunggu Mas Salim, aku dikejutkan dengan kedatangan Tante Kinan yang tiba-tiba saja mendudukkan dirinya di sebelahku. Hebat ya kamu, ucapnya dengan nada menyindir. Hebat kenapa Tante? Tanya aku tidak mengerti. Hebat dalam mengambil hati laki-laki, tidak Dimas, tidak Mas Salim, keduanya dengan mudah kamu kuasai. Maksud Tante apa sih? Kenapa Tante tiba-tiba mengatai saya seperti itu? Tidak usah berpura-pura polos deh. Belum lama menjadi istrinya Mas Salim saja, kamu sudah berani menempati kamar almarhum kakakku. Setelah ini apa? Kamu ingin balik nama rumah ini juga? Astaghfirullahalazim. Aku mengucapkan istighfar di dalam hati. Maaf ya Tante, tapi saya nggak ada niat untuk menguasai rumah ini. Lagi pula Mas Salim sendiri yang mengusulkan untuk pindah ke kamar itu. Ih, kamu pikir saya tidak tahu? Mas Salim melakukan itu juga pasti karena bujukanmu kan? Ternyata benar ya dugaanku. Kamu mau dinikahi pria seumuran Mas Salim pasti karena hartanya kan? Cukup ya Tante. Tante jangan menuduh aku sembarangan. Saya tidak pernah menginginkan hartanya Mas Salim. Orang tua saya juga orang yang mampu Tante. Kalau begitu tinggalkan saja Mas Salim. Buktikan kalau kamu memang tidak tertarik pada hartanya. Tante Kinan menatap mataku dengan tajam. Belum sempat aku menyahut, Mas Salim datang dan menyela perdebatan kami. Ada apa ini kok ribut-ribut? Tanyanya seraya menatap kami bergantian. Tidak ada apa-apa kok Mas. Aku hanya menyapa Ais. Waktu itu saat kesini kan, aku belum sempat untuk bicara sama dia. Tante Kinan tiba-tiba berubah ramah. Dasar rubah. Benar begitu Ais? Tanya Mas Salim padaku. Tidak. Jawabku seraya menggelengkan kepala. Tante Kinan nampak terkejut mendengar jawabanku. Kalau dia pikir aku akan diam saja dan menerima semua hinaannya, dia salah besar. Aku Ais Kotrun Nada tidak pernah diajarkan seperti itu. Sekali aku benar, aku tidak boleh takut. Itulah yang selalu dikatakan oleh Bapak kepadaku. Sebenarnya ada apa? Mas Salim nampak tidak sabar. Tante Kinan menuduh Ais ingin menguasai rumah ini dan juga harta Mas. Apakah benar itu Kinan? Tanyanya seraya menatap Tante Kinan. Iya, itu benar. Aku tidak suka dan tidak terima. Gadis ini menempati kamar almarhum Mbak Tamara. Lagi pula, kamu pikir sendiri deh Mas. Kenapa gadis muda seperti dia mau menjadi istrimu? Kalau bukan karena harta. Kinan, Ais itu sekarang adalah istriku. Jadi dia berhak menempati kamar itu. Dan satu lagi, jangan menuduhnya yang tidak-tidak. Dia bukan wanita yang gila harta. Mas tahu betul itu. Oh iya? Memangnya sudah berapa lama Mas mengenalnya?
Apa lebih lama dibandingkan aku? Cukup, Kinan. Mas tidak mau berdebat. Jika kamu sudah tidak ada kepentingan lagi, silahkan kamu pulang. Apa? Aku tidak salah dengar. Mas mengusirku hanya karena gadis ini. Mas tidak mengusirmu, tapi jika kamu masih ingin berada di sini, perbaiki sikapmu, terlebih pada istriku. Tante Kinan terdiam dengan wajah memerah. Matanya menyiratkan kemarahan dan juga kekecewaan. Kamu tidak apa-apa. Mas Salim menatapku dengan sorot mata khawatir. Saat ini kami berdua sudah berada di dalam kamar. Gak apa-apa kok, Mas, jawabku. Mas minta maaf ya atas sikapnya Kinan tadi. Iya, tapi Mas bangga sama kamu. Meski usiamu masih muda, kamu tidak mudah diintimidasi. Ya karena Ais tidak merasa seperti Tante Kinan tuduhkan. Iya, Mas tahu kok, kamu bukan wanita yang seperti itu. Lagi pula jika bukan karena keadaan, Mas yakin kamu tidak mungkin mau menikah dengan pria setua Mas. Aku hanya tersenyum tipis, tidak menampik, tidak juga mengiyakan ucapannya. Pasalnya perasaanku masih kacau karena kejadian tadi. Saat makan malam, aku tidak melihat kehadiran Tante Kinan. Di meja makan, hanya ada Dimas dan Amel yang duduk berdampingan. Aku mencoba bersikap sebiasa mungkin di hadapan mereka, meski tentu sangat tidak nyaman melihatnya. Malam, Pak, sapa Dimas pada papanya. Iya, malam. Mari kita makan, ajak Mas Salim. Kami berempat makan dalam diam. Aku bahkan sama sekali tidak menatap pasangan yang ada di hadapanku dan hanya fokus pada makanan di piringku. Setelah makan malam selesai, aku langsung kembali ke kamar, mengambil buku pelajaran, lalu membacanya sembari bersandar di kepala ranjang. Sementara Mas Salim pergi ke ruang kerjanya. Ada yang harus dikerjakan katanya. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Aku pun terpaksa menutup buku, lalu beranjak membukakannya. Untuk sesaat aku terdiam, melihat orang yang berdiri di hadapanku. Dia Amel. Ada apa? Tanya aku memecahkan kebisuan. Aku ingin bicara denganmu, jawabnya. Tidak bisa, aku sedang sibuk. Sebentar saja kok. Oke, kalau begitu katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Bisakah kita bicara di luar? Aku berdecak kesal, lalu berjalan lebih dulu. Saat kami sudah sampai di teras, barulah Amel membuka suara. Aku minta maaf karena telah membuatmu ditinggalkan di hari pernikahanmu. Aku tersenyum sinis. Kata-kata yang sudah kuduga akan keluar dari mulutnya. Sudah, itu saja. Kalau tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku pergi. Aku membalikan badanku, namun Amel dengan cepat menahannya. Tolong mengertilah, saat itu posisiku juga terdesak. Aku harus menyelamatkan harga diriku dan nama baik orang tuaku. Aku berbalik dan menatapnya marah. Memangnya hanya kamu yang punya orang tua? Memangnya hanya nama baik kalian yang harus dijaga? Aku pun punya dan hampir hancur karena ulah kalian berdua. Sentakku seraya melepaskan tangannya. Aku tahu, tapi bukankah papanya Dimas sudah bertanggung jawab untuk itu? Aku lihat kamu juga bahagia menikah dengan Om Salim, sahutnya enteng. Kamu tahu, Amel, jika tidak mengingat kamu sedang hamil saat ini, mungkin aku sudah menamparmu sejak tadi. Sudah merebut calon suami orang, lalu dengan mudahnya meminta aku untuk memaklumi. Tidak tahu malu kamu. Aku tidak merebut siapapun. Nada suaranya berubah tinggi. Kamulah yang merebut Dimas dari aku. Aku yang lebih dulu dekat dengannya, sebelum akhirnya kamu datang di tengah-tengah kami dan merusak semuanya. Sejauh yang aku tahu, kamu dan Dimas hanya bersahabat, tidak lebih. Jadi dari sisi mana kamu menyebut bahwa aku merebut Dimas? Pria yang sedang kita bicarakan ini bahkan berkata kepadaku bahwa dia tidak pernah mencintaimu.
Amel terdiam. Aku tahu perkataanku barusan telah menyakiti hatinya. Sebelum semakin tidak bisa mengontrol emosi, kuputuskan untuk pergi, kembali ke kamar. Karena jika terus berada di sini, aku mungkin akan mengatakan hal yang lebih menyakitkan lagi. Hah! Aku menghempaskan tubuhku ke kasur, lalu memeluk guling dengan erat. Rasanya lelah sekali. Tidak cukup hanya serumah dengan Dimas, sekarang aku harus juga serumah dengan Amel. Menyebalkan sekali. Keesokan harinya, aku terbangun karena elusan di pucuk kepalaku. Juga suara Mas Salim yang memasuki telingaku. Bangun, ayo kita sholat dulu. Ini sudah jam 5 lewat, ucapnya. Aku mengerja beberapa kali, lalu mengangguk pelan. Kemudian bangun dan melangkah ke kamar mandi. Selesai berwudu, aku heran melihat Mas Salim yang masih bersandar di tempat tidur. Loh, kok Mas belum siap-siap untuk sholat? Tanyaku. Mas sudah sholat duluan tadi, sebelum bangunin kamu, jawabnya. Oh, aku mengangguk tanda mengerti, lalu bergegas menggelar sajadah dan memakai mukena. Seusai sholat, Mas Salim memberikan kode agar aku mendekat. Kok Mas ditinggal tidur sih semalam? Maaf Mas, Ais ketiduran, ngantuk banget soalnya. Padahal Mas sudah buru-buru loh untuk menyelesaikan pekerjaan, biar bisa cepat kembali ke kamar. Tidak taunya kamu malah sudah tidur. Ya sudah, sebagai permintaan maaf, gimana kalau hari ini Ais yang bikinin sarapan untuk Mas? Boleh juga sih. Mas kan jarang ngerasain masakan kamu. Oke, aku berdiri berniat hendak pergi ke dapur. Mau kemana? Tanyanya seraya menahan tanganku. Mau ke dapur, bikinin sarapan untuk Mas. Nanti saja, belum juga jam 6. Sekarang lebih baik kamu temenin Mas baring saja di sini. Mas Salim menepuk-nepuk kasur di sebelahnya. Aku menurut dan merebahkan tubuhku di sampingnya. Almarhum cantik ya Mas, ucapku seraya memandang foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Iya, dia sama mudanya denganmu saat kami menikah dulu, sahut Mas Salim. Kalau Ais boleh tahu, apa alasan kalian menikah muda dulu? Kami dijodohkan oleh orang tua sejak kecil. Lalu saat ayahnya Tamara meninggal, orang tua Mas memutuskan untuk mempercepat pernikahan kami. Kamu tahu, rumah ini dulunya tidak sebesar ini dan semegah sekarang. Mas pun hanya anak kuliahan yang tidak punya pekerjaan. Oh ya? Terus bagaimana ceritanya Mas bisa punya semua ini sekarang? Berkat orang tua Mas. Mereka yang membelikan rumah ini untuk kami. Lalu mereka juga yang membantu membiayai kehidupan kami. Sampai akhirnya Mas lulus kuliah, lalu mencoba membangun bisnis ini. Lagi-lagi itu pun dengan modal dari orang tua. Mas sempat bangkrut, pernah beberapa kali ditipu, dan akhirnya di tahun ke-10 pernikahan, semuanya perlahan stabil. Perusahaan yang Mas bangun mulai berkembang dan dikenal oleh banyak orang. Ais kira Mas langsung kaya, celetukku. Kamu kira Mas ini pelihara tuyul? Selorohnya. Hahaha, kami pun tertawa bersama. Rasanya sudah lama Mas tidak tertawa lepas seperti ini. Semenjak mamanya Dimas meninggal dunia karena sakit, 3 tahun yang lalu, Mas selalu merasa kesepian. Oleh karena itu, ketika Dimas mengatakan bahwa dia ingin menikah, Mas langsung menyetujuinya. Dengan harapan rumah ini akan terasa lebih ramai dengan kehadiran istri dan juga anak-anak mereka nantinya. Aku terdiam. Dulu aku juga sempat memiliki impian seperti itu bersama Dimas. Namun ternyata Allah punya rencana lain untukku. Maaf, sepertinya Mas sudah melantur kemana-mana. Gak apa-apa kok Mas. Setelah pembicaraan kami tadi, aku bergegas mandi, lalu pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Maijah mana Muti? Tanyaku pada Muti yang tengah berdiri di depan kulkas.
sepertinya sedang memilih bahan-bahan untuk memasak. Ibu saya sedang istirahat, Nyonya. Beliau tidak enak badan, jadi saya menggantikan beliau untuk memasak hari ini, jawabnya. Mak Ijah sakit apa? Sudah dibawa ke dokter belum? Hanya meriang dan sakit kepala kok, Nyonya. Tadi juga sudah minum obat. Oh, ya sudah kalau begitu. Mari saya bantuin masak. Kita bikin yang simpel saja ya. Nasi goreng sosis pakai telur mata sapi. Baik, Nyonya. Aku segera mengupas bawang. Sementara Muti mengeluarkan nasi dari Magicom. Kalau boleh tahu, umur kamu berapa, Muti? 18 tahun, Nyonya. Wah, umur kita tidak beda jauh ya. Saya 19. Kalau begitu, kamu jangan panggil aku Nyonya. Panggil saja kakak atau mbak. Saya lebih suka. Memangnya tidak apa-apa, Nyonya? Ya, nggak apa-apa lah. Kan saya yang minta. Baik, mbak. Kami pun mulai memasak, sambil sesekali bercerita tentang kehidupan masing-masing. 15 menit kemudian, nasi goreng buatan kami sudah matang. Akhirnya selesai juga. Saya mau panggil Mas Salim dulu ya. Kamu tolong tata piring di meja. Baik, mbak. Aku membuka pintu kamar perlahan dan melihat Mas Salim sudah selesai mandi, berdiri di depan cermin sembari mengancing ke mejanya. Mas, sarapan sudah siap, ucapku seraya menghampirinya. Iya, tunggu sebentar, sahutnya. Aku duduk di pinggir ranjang sembari menunggunya. Lalu saat tangannya meraih dasi, aku teringat memiliki janji untuk memakaikannya. Mas, sini, dasinya biar Ais yang pasangkan. Loh, katanya kamu tidak bisa. Bukan gak bisa, Mas. Tapi kemarin itu lupa caranya. Kalau sekarang sih Ais sudah ingat. Kemarin nonton di YouTube, jelasku. Mas Salim mengangguk lalu menghampiriku. Aku sedikit berjinjit untuk mengalungkan dasi ke lehernya. Setelah beberapa kali simpul, akhirnya selesai juga. Selesai. Ayo kita sarapan dulu, Mas. Ajakku seraya hendak berbalik. Namun belum sempat aku berbalik, tangan Mas Salim sudah lebih dulu menahan pinggangku. Mas ingin sarapan yang lain, bisiknya di telingaku. Maksud Mas apa? Tanyaku gugup. Mas Salim tidak menjawab pertanyaanku. Sebelah tangannya malah melonggarkan dasi yang tadi susah payah aku pasang, lalu melemparnya dengan asal. Tidak cukup sampai di situ. Tangannya juga mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. Gerakan itu bahkan membuatku menahan nafas tanpa sadar. Aku terpaku dengan jantung yang berdebar. Melihatnya yang kini perlahan-lahan mendekat, lalu mendaratkan sebuah ciuman di bibirku. Mataku sontak terpejam dan mengikuti alur permainannya. Karena ulah Mas Salim, hari ini aku harus mandi 2 kali. Sarapan bahkan terlambat 1 jam dari yang seharusnya. Ketika kami sampai di ruang makan, Dimas dan Amel sudah menunggu dengan wajah bosan yang begitu ketara. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata di situ juga ada Tante Kinan. Aku pikir dia sudah pulang, karena semalam tidak ada pada saat kami makan malam. Papa lama banget sih, kita sudah menunggu lama loh di sini, sembur Dimas kepada papanya. Iya maaf, kamu seperti tidak tahu saja pengantin baru, sahut Mas Salim santai, tidak peduli dengan wajah anaknya yang sudah sangat kesal. Tante Kinan yang mendengarnya pun kini beralih menatapku dengan tajam. Aku sendiri memilih tidak menghiraukannya dan fokus memakan sarapanku. Setelah sarapan, aku bergegas mengambil tas di dalam kamar, lalu menyusul Mas Salim yang sudah menungguku di luar. Sudah siap? Tanyanya. Iya Mas, jawabku. Mas Salim membuka pintu mobil untukku. Namun belum sempat aku masuk, Tante Kinan sudah lebih dulu menyerobot dan duduk di bangku belakang. Mas anterin aku pulang ya, ucapnya pada Mas Salim. Aku mendelik kesal melihat kelakuannya, sementara Mas Salim terlihat serba salah menghadapi iparnya. Aku yang malas ribut dan tidak sedang buru-buru ke kampus,
memilih untuk mengalah. Ya sudah Mas, Ais naik taksi saja ke kampusnya, ucapku padanya. Tapi nggak apa-apa kok Mas, biasanya juga Ais kan naik taksi. Potongku agar perdebatan tidak semakin panjang. Baiklah, kalau itu maumu. Mas Salim mencium keningku. Kabarin Mas ya kalau kamu sudah di kampus. Dia mengelus pipiku dengan lembut. Iya Mas. Aku mengangguk dengan wajah merona. Setelah mobil Mas Salim berlalu, tiba-tiba Dimas menghampiriku dengan motor gedenya. Ayo aku anterin, ajaknya. Gak usah, aku naik taksi saja, tolakku. Ayo Ais, aku gak ada maksud apa-apa kok. Cuma pengen nganterin kamu saja, terangnya. Makasih atas tawarannya, tapi aku gak buru-buru. Jadi masih sempat menunggu taksi. Jawabku seraya berjalan meninggalkannya. Namun Dimas kembali menyusul dan mencekal tanganku. Ayo Ais, aku gak akan macam-macam kok. Enggak, aku gak mau. Lepaskan tanganku, sentakku. Kenapa sih kamu Ais? Kamu masih benci ya sama aku? Aku kan sudah minta maaf sama orang tuamu. Lirihnya sendu. Aku membuang muka. Ada rasa tidak tega mendengar suaranya. Mau ya? Bujuknya lagi. Untuk sesaat aku merasa gamang. Namun tiba-tiba bayangan Mas Salim terlintas di benakku. Hingga aku mantap menolak tawaran Dimas. Aku gak bisa. Sesampainya di kampus, aku langsung mengabari Mas Salim melalui pesan singkat. Mas, Ais sudah sampai. Syukurlah. Maaf ya. Untuk yang tadi pagi, Mas janji itu tidak akan terulang lagi. Lagi pula, Kinan kan sudah pulang ke rumahnya. Iya Mas, gak apa-apa kok. Oh iya, besok Mas punya hadiah untuk kamu. Apa Mas? Tunggu besok sayang. Tulisnya dengan emotikon kiss di akhir pesan. Wajahku seketika memanas. Ini pertama kalinya dia memanggilku dengan kata sayang. Hayo, ada apa nih senyum-senyum sendiri? Uci tiba-tiba datang dan menatapku dengan raut wajah penasaran. Gak ada apa-apa kok. Kilahku seraya dengan cepat memasukkan handphoneku ke dalam tas. Masa? Kok aku ngerasa ada yang berbeda sama kamu? Ah, apaan sih? Lebih ceria kelihatannya. Pasti ada sesuatu ya kan? Enggak kok, perasaan kamu saja kali. Iya deh. Oh iya, Dimas bagaimana? Masih sering mengganggu kamu? Masih, malahan tadi dia maksa mau nganterin aku ke kampus. Serius kamu? Kenapa kamu gak aduin aja sama papanya? Biar dimarahin. Gak usah lah, aku gak mau mereka berantem gara-gara aku. Hati-hati loh Ais, laki-laki itu kalau menginginkan sesuatu bisa nekat. Apalagi kalian itu kan seumuran. Gimana kalau dia ngapa-ngapain kamu pas Om Salim gak ada? Jangan khawatir, Dimas gak bakalan berani macem-macem kok sama aku. Amel kan sekarang tinggal bareng sama kami. Apa? Uci memekik keras mendengar ucapanku. Shh, gak usah teriak-teriak juga kali. Lihat tuh orang-orang jadi pada ngeliatin kita. Iya, maaf. Habisnya aku gak habis pikir aja gitu. Kamu kok mau sih serumah sama mereka? Om Salim itu kan kaya. Gak mungkin lah dia gak bisa beliin rumah buat anaknya. Kata Om Salim, ini hanya sementara saja kok. Nanti kalau Dimas sudah bisa mandiri, mereka juga bakalan pindah ke rumah sendiri. Uci tiba-tiba menyimpitkan matanya. Sejak kapan kamu memanggil Om Salim dengan sebutan Mas? Aku mengantupkan bibirku. Malu. Cie, mukanya jadi merah. Jangan-jangan cinta sudah bersemi nih ye. Apaan sih kamu? Ya belum lah. Nikah aja baru kok. Jujur sampai sekarang aku belum bisa menafsirkan bagaimana perasaanku pada Mas Salim. Cinta juga nggak apa-apa kali.
Dia kan suamimu sendiri. Udahlah, jangan ngomongin aku terus. Kita bahas yang lain saja ya. Iya deh. Ngomong-ngomong, Ayah di mana ya? Kok tumben kalian gak bareng? Uci dan Ayah itu tetanggaan. Jadi biasanya kalau berangkat ke kampus selalu bebarengan. Mungkin masih di jalan. Dia hari ini dianterin sama abangnya. Oh, sepulang kuliah, aku dikejutkan dengan kedatangan supir Mas Salim yang menghampiriku di depan gerbang kampus. Loh, kok Pak Rudi ada di sini? Tanyaku heran. Saya disuruh Tuan untuk menjemput Nyonya. Jawabnya sembari membukakan pintu mobil. Oh, begitu ya. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Nyonya. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar. Hari ini cuaca begitu panas, jadi aku ingin segera mandi dan berendam di bathtub. Baru saja selesai dan hendak mengeringkan rambut, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mbak Ais, itu suara Muti. Iya, sebentar Muti, sahutku seraya merapikan jubah mandi, lalu membukakan pintu. Ada apa Muti? Itu Mbak, di luar ada kurir, katanya ingin mengirimkan paket untuk Mbak. Oh, kalau begitu tolong suruh tunggu saja ya sebentar. Saya mau pakai baju dulu. Baik Mbak. Setelah berpakaian, aku bergegas keluar tanpa melepaskan lilitan handuk di kepala. Di depan pintu, aku melihat seorang pria berdiri sembari memegang sebuah kotak berpita merah. Dengan Mbak Ais Kotronada? Tanyanya. Iya Mas, saya sendiri, jawabku. Ini ada paket untuk Mbak. Pria itu menyerahkan kotak yang dipegangnya padaku. Dari siapa ya Mas? Nama pengirimnya Pak Salim Haris Prananto Mbak. Oh iya, saya minta tanda tangan di sini ya. Pria itu menyodorkan sebuah nota dan pulpen padaku. Aku pun segera membubuhkan tanda tanganku di nota tersebut. Baik, terima kasih ya Mbak. Iya Mas, sama-sama. Setelah kurir itu pergi, aku bergegas kembali ke kamar. Tidak sabar ingin melihat isi dari kotak itu. Namun belum sempat membukanya, handphoneku berbunyi dan menampilkan sebuah pesan dari Mas Salim. Jangan lupa dipakai ya sayang, nanti malam. Pipiku langsung terasa memanas. Entah mengapa sikap Mas Salim jadi lebih manis akhir-akhir ini. Aku bergegas membuka kotak itu dan melihat isinya. Ternyata sebuah gaun tidur berbahan satin. Modelnya mirip dengan gaun tidur yang kupakai saat berada di rumah orang tuaku. Rasanya malu sekali jika harus memakai ini di hadapan Mas Salim. Tapi aku juga tidak enak hati untuk menolaknya. Iya Mas, nanti Ais pakai. Makasih ya sayang, Mas jadi tidak sabar ingin segera pulang. Setelah menunaikan sholat asar, aku pergi ke dapur, berniat untuk mengambil minuman dingin di kulkas. Tidak disangka, di sana aku bertemu dengan Dimas yang sedang menyeduh susu. Sepertinya untuk Amel. Hei, sapanya. Tidak mau berlama-lama berduaan dengan Dimas, segera setelah mengambil minuman dari dalam kulkas, aku bergegas berjalan keluar. Naas karena terburu-buru, aku malah tersandung kakiku sendiri. Ah! Aku hampir saja jatuh mencium lantai. Jika seseorang tidak cepat menahan tubuhku dan orang itu adalah Dimas. Jantungku berdebar kencang. Entah apa karena baru saja hampir terjatuh, atau karena sekarang aku berada di pelukannya. Kamu gak apa-apa? Iya. Aku gak apa-apa kok. Lain kali hati-hati. Kamu ini dari dulu gak pernah berubah ya. Masih saja ceroboh. Dimas tiba-tiba mengacak lembut rambutku. Aku yang tersadar bahwa ini salah, dengan cepat beringsut mundur. Dimas, tolong jangan lakukan itu lagi. Kalau ada yang melihat, bisa salah paham nantinya. Tolong hargai posisiku sebagai istri papamu. Terima kasih karena telah menolongku. Setelah mengatakan itu, aku pun berbalik, berniat untuk pergi. Namun langkahku terhenti ketika melihat Amel yang berdiri mematung di depan pintu. Matanya nampak berkaca-kaca. Astagfirullah,
Apa dia melihat semuanya? Amel, panggilku. Amel menoleh dan menatapku dengan benci. Sesaat kemudian dia pun pergi, berlari menaiki tangga. Amel, aku berniat mengejarnya, namun dicegah oleh Dimas. Biar aku saja yang menyusulnya. Cepatlah. 1 jam berlalu, aku masih saja memikirkan kejadian tadi. Entah mengapa aku masih merasa tidak enak, meskipun itu terjadi karena ketidaksengajaan. Aku benar-benar merutuki kecerobohanku yang bisa-bisanya tersandung kakiku sendiri. Grab, tubuhku menegang, saat tiba-tiba saja ada yang memelukku dari belakang. Mas sudah pulang? Tanyaku setelah menengok ke belakang. Iya, kamu lagi mikirin apa sih? Sampai Mas buka pintu saja kamu tidak dengar, sahutku seraya mendudukkan diri di sampingku. Aku menundukkan kepalaku dan meremas tangan dengan gelisah. Ada masalah apa? Ayo, ceritakan sama Mas. Mas Salim memutar tubuhku menghadapnya. Itu Mas. Kenapa? Jujur aku takut menceritakannya. Takut Mas Salim juga akan marah seperti Amel. Jangan bikin Mas penasaran dong. Ayo ceritakan apa masalahnya. Tapi Mas janji ya gak akan marah. Aku mendongak dan menatapnya penuh harap. Mas Salim tersenyum. Oke, Mas janji. Aku mengambil nafas panjang, lalu menceritakan kejadian tadi sore pada Mas Salim, tanpa ada yang aku tutup-tutupi. Jadi begitu, Mas. Saat Ais hendak keluar dari dapur, ternyata di situ ada Amel. Sepertinya dia salah paham. Hah? Jadi tadi Dimas memelukmu? Raut wajah Mas Salim nampak tidak suka. Bukan begitu, Mas. Dia hanya menolongku yang hampir jatuh. Ya, apapun itu, Mas bisa mengerti perasaan Amel. Karena Mas juga tidak suka mendengarnya, apalagi jika melihatnya. Mas marah ya sama Ais? Tidak, itu kan tidak sengaja. Hanya saja, lain kali Mas minta kamu untuk lebih hati-hati. Iya, Mas. Sudah, jangan dipikirin lagi ya. Dimas juga pasti sudah menjelaskannya kok sama Amel. Tapi sebenarnya bukan itu saja yang membuat Ais tidak enak hati, Mas. Memangnya ada apa lagi? Sebenarnya kemarin malam, Amel menemui Ais dan meminta maaf. Hanya saja, saat itu Ais masih sangat emosi dan mengatakan hal kasar kepadanya. Ais bahkan mengatakan bahwa Dimas tidak pernah mencintainya. Mas Salim menghela nafas, lalu menatapku dengan lekat. Tangannya terulur menangkup kedua pipiku. Mas senang jika kamu merasa bersalah. Itu artinya hati nuranimu tidak mau kamu menyakiti orang lain. Mas tahu, istri Mas ini wanita yang baik dan dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Aku menganggukkan kepala. Iya, Ais akan minta maaf, Mas. Istriku memang yang terbaik. Mas Salim mengecup bibirku dengan singkat. Aku yang tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan itu sontak hanya terdiam. Ya sudah, kalau begitu sekarang Mas mau mandi dulu ya. Iya, Mas. Malamnya, Amel tidak ikut makan malam dengan kami. Sepertinya dia masih marah karena kejadian tadi sore. Istrimu mana, Dimas? Tanya Mas Salim pada Dimas. Ada di kamar, Pak. Tidak nafsu makan katanya. Jawab Dimas. Kalau begitu, tanya dia mau makan apa. Dia itu kan sedang hamil, jadi harus ada asupan yang masuk ke perutnya. Iya, Pak. Oh iya, setelah makan temui Papa di ruang kerja. Ada yang ingin Papa bicarakan. Baik, Pak. Setelah makan malam selesai, Dimas segera pergi mengikuti Mas Salim ke ruang kerjanya. Sementara aku pergi ke kamar atas untuk menemui Amel. Aku mengetuk pintu 3 kali, lalu berdiri di sisi kiri. Tidak lama kemudian, pintu pun terbuka dan menampilkan sosok Amel. Namun belum sempat aku berbicara, dia sudah lebih dulu menutup pintunya.
Amel, tunggu, cegahku. Kenapa? Kamu belum puas membalasku? Tanyanya dengan dingin. Enggak, aku kesini mau minta maaf. Maaf atas perkataan kasarku kemarin malam dan atas kejadian tadi sore. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kejadian itu tidak disengaja. Kenapa meminta maaf? Bukankah memang itu benar? Dimas tidak pernah mencintaiku. Mungkin ini balasan untuk wanita jahat sepertiku. Kamu itu ngomong apa sih? Aku tidak pernah mengatai kamu seperti itu. Ayo masuk. Amel membuka pintu lebih lebar. Aku pun menurut, lalu duduk di sofa mini di depan meja. Sementara Amel berdiri membelakangiku, menghadap ke jendela. Kamu tidak salah jika kamu membenciku, karena dari awal sebenarnya aku juga tidak pernah menyukaimu. Aku hanya bersandiwara, pura-pura baik padamu. Ucapnya tiba-tiba. Aku benar-benar terkejut, karena sebelum ada masalah ini, hubunganku dengan Amel cukup baik. Aku bahkan pernah beberapa kali curhat tentang masalah pribadiku padanya. Aku menyukai Dimas sejak kami masih SMP, dan selama ini hanya aku, wanita yang dekat dengannya. Lalu tiba-tiba kamu datang dan membuat jarak di antara kami. Dia mulai jarang menghabiskan waktu denganku, dan dia lebih sibuk denganmu. Aku tentu saja cemburu. Tapi selama aku masih bisa berada di dekatnya, aku tidak peduli dengan rasa sakit itu. Kenapa kamu tidak mengatakan perasaanmu padanya saat dia belum bertemu denganku? Aku terlalu takut untuk itu. Bagaimana jika setelah aku mengatakannya, hubungan kami malah menjadi canggung, atau bahkan dia akan berakhir menjauhiku? Tapi aku tidak pernah merebut Dimas dari kamu. Hubungan kalian tidak pernah lebih dari seorang sahabat, kan? Aku menegaskan. Itu benar, tapi tetap saja aku yang lebih dulu dekat dengannya dan mencintainya. Aku berdecak kesal. Wanita ini tetap saja tidak merasa bersalah. Sia-sia saja aku kesini. Aku berdiri, bersiap untuk pergi. Namun ucapan selanjutnya mengurungkan niatku. Aku minta maaf, Ais, karena telah menggagalkan pernikahanmu dengan Dimas. Andai malam itu aku menolaknya, mungkin ini tidak akan terjadi. Tapi aku dibutakan oleh rasa cinta dan membiarkan dia menyentuhku sambil menggumamkan namamu. Amel tiba-tiba terisak. Bahunya bergetar hebat. Amel, aku beranjak mendekatinya, lalu mengelus bahunya. Untuk beberapa saat kami terdiam dalam posisi itu, hingga akhirnya Amel kembali bicara. Tidak apa-apa, ini konsekuensi akibat perbuatanku. Aku justru salut kepadamu. Walau aku sudah menyakitimu, kamu masih saja mau datang ke sini. Sudahlah, kita lupakan saja apa yang sudah terjadi. Aku harap setelah ini, kita bisa sama-sama menjalani hidup kita dengan bahagia. Amel mengangguk sendu. Setelah mengatakan itu, aku berpamitan dan kembali ke kamarku. Saat menuruni tangga, aku berpapasan dengan Dimas. Wajahnya tertunduk lesu. Entah apa yang dikatakan oleh Mas Salim padanya. Sesampainya di kamar, aku melihat Mas Salim duduk menungguku di tepi ranjang. Bagaimana tadi? Tanyanya. Alhamdulillah berjalan baik kok, Mas. Ais dan Amel sudah saling memaafkan. Jawabku seraya tersenyum. Syukurlah, Mas bangga sama kamu. Tidak banyak orang yang bisa berbesar hati seperti kamu. Mas Salim mengecup punggung tanganku, membuatku seketika tersipu. Nah, karena masalah anak-anak sudah selesai, sekarang saatnya menyelesaikan urusan kita. Urusan apa, Mas? Masa lupa sih? Kamu kan sudah janji mau pakai salimah dari Mas malam ini. Oh, itu ya. Ya sudah, ayo cepat dipakai. Mas sudah tidak sabar ingin melihatnya. Aku mengangguk dan mengambil gaun tidur berwarna pink pemberian Mas Salim, lalu menggantinya di kamar mandi. Jantungku berdegup kencang saat keluar sembari memakai baju tipis itu. Sudah, Mas. Mas Salim berjalan mendekatiku, lalu merangkul pinggangku dengan sebelah tangannya. Sudah Mas duga,
kamu akan terlihat sangat cantik memakainya. Pujinya seraya menatapku mesra. Aku tersenyum malu. Pria ini selalu tahu cara membuatku tersipu. Makasih ya, Mas. Tidak, Mas yang seharusnya berterima kasih kepadamu. Mas sangat suka melihatmu dengan pakaian ini, ucapnya seraya mengelus bahuku yang terbuka. Setelah itu, kalian tahulah apa yang terjadi.